Ya, pemirsa, kami mencoba menemui langsung nelayan-nelayan di lokasi pagar laut di pesisir Tangerang. Kami mencoba mendapatkan informasi lengkap, berharap bisa bertemu beragam pendapat nelayan yang mendukung pagar laut maupun yang menolak pagar laut. Pagar laut itu ganggu nelayan nggak, Pak? Ya jelas mengganggu buat jalur keluar masuknya nelayan. Pernah. Oh, terus? Jebol lah perahu. Ya bolong perahunya, jebol. Waduh. Ya, soalnya udah ada patok-patoknya kayak gitu. Yang namanya jalur jalan, biasanya dari barat bisa, dari timur bisa. Ini kan harus lurus dari tengah. Kayak gitu. Nah, itu kan kemarin ada yang bilang, Pak, katanya swadaya nelayan. Tahu nggak, Pak, tentang itu? Kalau soal itu saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Terus juga ada usulan dari nelayan sini bikin patok-patok kayak gitu juga. Itu ganggu lah. Kenapa, Pak? Namanya buat lewat perahu bolak-balik. Mm-mm. Kalau perahu kita kan jadinya arahnya lurus. Nggak bisa belok-belok kalau keluar dari pancar sini. Biasanya bisa belok-belok ya? Bisa lah, mau ke wetan juga bisa. Kalau ini kan urus terus hidupnya. Yang katanya swadaya nelayan itu benar nggak sih, Pak? Oh, Kenapa, Pak? itu mau tahu namanya apa yang bikin begitu. Sementara dari nelayan yang menolak pagar laut, tim kami mencoba menemui kelompok masyarakat yang beberapa hari lalu melakukan konferensi pers, yaitu Jaringan Rakyat Pantura, yang menyebutkan pagar laut swadaya nelayan dan bermanfaat bagi nelayan. Dan inilah jawaban mereka saat kami temui hari ini. Pertama, framing ya. Framingkan JRP mengklaim membangun pagar sangat keliru. JRP ini kan Jaringan Rakyat Pantura. Nah, jadi saya tahu betul kondisi masyarakat. Ya, kita sebut itu swadaya masyarakat. Di konversi sudah clear kok. JRP kapasitasnya adalah meluruskan informasi. Ada ataupun tidak ada objek tersebut, masyarakat Kabupaten Tangerang di utara atau pesisir sebetulnya sudah susah. Hari ini yang perlu kita sama-sama ketahui, belum sampai kita dalam perdebatan pro dan kontra. Masyarakat banyaknya itu resah karena abrasi ya. 500 sampai 1 kilometer itu dulunya daratan. Kalau ada 100 orang membangun pagar yang katanya 30 kilo, oh berarti masyarakat situ sudah sejahtera dong. Enggak juga. Ya mungkin saja urunannya sudah terjadi lama dan segala macam. Melakukan inisiatif seperti itu dikambing hitamkan. Ada yang uang, ada yang tenaga, ada yang bambu, ada juga yang mengorbankan waktu, ada juga ya banyak pengorbanan di situ. Pengakuannya hasil dibayar atau tidak, itu bukan kapasitas saya dong, gitu kan. Di bulan September tahun lalu 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten memeriksa pagar laut dan ternyata tidak mengantongi izin. Pagar laut yang viral sepanjang pekan ini membentang 30,16 km di lepas pantai Tangerang. Kemudian atas temuan Dinas KKP Banten ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar misterius itu. Menurut Kementerian KKP, penyegelan pagar laut ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dan saat ini pemerintah masih terus mengusut kasus ini. Berbagai kementerian, bahkan antar kementerian koordinator sedang memastikan siapa sebenarnya sosok di balik pemasangan pagar laut ini dan apa motifnya. Bila pemilik tidak segera mencabutnya dalam kurun waktu sekitar 20 hari, maka pagar laut ini akan dibongkar pemerintah. Suara nelayan terbelah dua, ada yang pro pagar laut, ada yang kontra pagar laut. Kelompok nelayan yang pro pagar laut mengatakan pagar laut itu dibangun swadaya nelayan untuk mencegah ombak besar. Sebaliknya, nelayan yang kontra mengaku tidak tahu siapa yang membangun dan merasa pagar laut itu mengganggu aktivitas nelayan mereka. Selain dua kelompok nelayan, pernyataan penting juga muncul dari proyek raksasa Pantai Indah Kapuk II. Beberapa pihak menuding pagar laut terkait dengan proyek PIK 2 karena pagar laut ini tidak jauh dari garis pantai proyek strategis nasional atau PSN PIK 2. PIK 2 membantah keras tudingan terkait dengan pagar laut. PIK menjelaskan PIK 2 dan PSN adalah dua hal yang berbeda. PIK sudah mengantongi izin sejak tahun 2009, sementara PSN PIK 2 senilai 39,7 triliun baru disahkan di tahun 2024 di era Presiden Joko Widodo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.